Halo jemaah Asyuton aka Syudi Nonton, bagaimana kabarnya? Sepasang kekasih yang tidak sengaja mendapatkan banyak pengalaman menegangkan karena harus berhadapan dengan beberapa psikopat sadis akan dirangkum dalam video ini. Bagaimana ceritanya? Langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton. Dan inilah dia. Alkisah film dimulai dengan menampilkan sepasang kekasih yang bernama Chuck dan Olivia, di mana Olivia baru saja pulang dari kantor tempat dia bekerja dan Chuck langsung menyambutnya dengan sundulan cacing Eropa miliknya. Tapi yang harus Anda semua tahu bahwa ternyata beliau ini mengidap impotensi yang mengakibatkan cacing Eropanya nguyung atau lebih tepatnya tidak bisa ngacung. Hasil di malam itu Chuck harus menerima kekesalannya sendiri atas kinerja cacing Eropanya yang tidak bisa berkontribusi banyak, tetapi Olivia tetap mencoba untuk menenangkan kekasihnya itu dengan mengajak Chuck makan malam saat itu juga. Tak lama kemudian ketika Chuck menerima panggilan alam atau kalau dalam bahasa Spanyolnya Moudol, mereka kedatangan seorang kurir pizza yang hendak memberikannya satu box pizza, tetapi Olivia menolaknya sebab nyatanya dia sama sekali merasa tidak memesannya. Yang ketika dia menutup pintu dan menguncinya, tiba-tiba ya, entah bagaimana caranya, entah pria itu titisan Casper atau mempunyai ilmu halimunan seperti Susan Fantastic Four, entahlah. Yang jelas pria itu sudah duduk dengan santai di sofa ruang tamu sambil menyetel televisi. Jelas hal ini membuat Olivia tertekan dan ketakutan. Yang kelanjutan nasib Olivia itu sendiri adalah seperti berikut ini. Ya, Olivia berhasil selamat dari keganasan sosok pria misterius itu. Akan tetapi masalah baru justru timbul sesudah itu akibat pembunuhan terhadap pria tersebut yang sebenarnya dilakukan secara tidak sengaja karena membela diri. Mereka pun melakukan diskusi tentang bagaimana mereka akan memperlakukan mayat pria itu. Apakah mau melaporkan kepada pihak berwajib atau akan mengeksekusinya sendiri dan merapihkannya seolah tidak terjadi apa-apa, yang tentu saja butuh effort yang lebih banyak. Chuck sebenarnya ingin melaporkan ini kepada pihak kepolisian atau sheriff setempat dengan dalih membela diri, tetapi dia teringat suatu kasus di negara bagian Uka-Uka di mana seseorang yang membela diri dari kejahatan yang mengancam nyawanya malah ditetapkan sebagai tersangka. Walah, kacau. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil opsi yang kedua, yaitu membereskannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, walaupun memang harus dengan effort yang lebih banyak. Mereka berencana memutilasi mayat pria tersebut untuk kemudian akan merapihkannya serapih mungkin. Tetapi sebelumnya mereka akan terlebih dahulu memulangkan mobil pizza delivery pria itu. Chuck pun bergegas menuju ke parkiran mencari di mana letak mobil pizza itu, melepaskan bendera pizza dan plat nomor kendaraan. Pada saat itu juga mereka langsung bergegas menuju tempat toko pizza di mana mobil pizza delivery pria misterius tadi berasal. Tetapi di tengah perjalanan yang sangat genting dan sangat mendesak ini, si cecer Olivia ini malah turun dari mobilnya dan baru bilang bahwa dia tidak setuju dengan cara yang diambil Chuck, yang karena ulahnya itu justru akan menghambat rencana yang sudah mereka susun sejak awal. There's a better way. You didn't get the stuff.
Ya, sheriff ini menghampiri mereka untuk memastikan bahwa keadaan baik-baik saja. Dari sini kita akan tahu bahwa ternyata pria pengantar pizza tadi merupakan seorang psikopret yang gemar memenggal kepala korbannya yang sudah masuk dalam radar incaran pihak kepolisian. Sehingga ketika dia melihat mobil berwarna merah yang mirip dengan ciri-ciri mobil pria psikopret itu, sheriff ini langsung curiga. Lantas dia segera memeriksanya. Tapi kemudian Put them hands on the... Dengan kematian si sheriff secara resmi mereka berhasil menambah masalah yang padahal masalah sebelumnya pun belum selesai. Akibatnya Chuck mengambil tindakan untuk langsung menghubungi temannya yang ahli dalam bidang lacak-melacak yang sekaligus merupakan bandar narkoba. Dengan demikian pastilah dia mempunyai banyak teman yang mungkin saja bisa diandalkan untuk membereskan masalahnya ini. Dia bernama Rex. Wanita itu langsung saja memberikan sebuah alamat kepada Chuck dengan syarat Chuck harus membawakannya paket narkoba yang terdapat di alamat yang lain. Need your help, Roxy. Nothing's free, kid. Pria ini bernama Jeff alias Jeffrey, seorang psikopret yang gemar berbisnis. Salah satu cabang bisnisnya yaitu bisnis narkoba itu sendiri. Saat itu juga Jeff langsung membawa Chuck masuk ke dalam rumah untuk memberikannya paket tersebut. Ternyata di dalam rumah tersebut bukan Jeff lah satu-satunya orang yang menghuninya, tetapi terdapat dua orang temannya yang lain, di mana masing-masing dari mereka bernama Fred, seorang psikopret yang ahli memodifikasi senjata. Misalnya senjata yang sekarang dipegangnya sekilas terlihat memang seperti pistol konvensional pada umumnya, namun ternyata itu adalah pelontar granat yang mampu membakar seisi rumah dengan sekejap. Sedangkan satu orang lagi akan membuat Anda sedikit terkejut karena wajah pria itu ternyata sama persis seperti pria pengantar pizza yang terlihat di awal tadi. Pria itu bernama Butch, sama seperti kedua rekannya. Dia juga merupakan seorang psikopret yang suka memotong manuk para korbannya. Informasi dari Jeff bahwa Butch memang memiliki seorang kakak pria yang pada dasarnya mereka kembar identik. Dengan informasi itu sudah dapat Chuck simpulkan bahwa memang si pria misterius itu adalah kakaknya si Butch ini. Berhenti di sini, ketika seharusnya Chuck pergi setelah menerima paket dari Jeff, Fred mencurigai gerak-geriknya yang memang terlihat sangat tegang sekali. Sialnya, ketika terjadi ketegangan tersebut yang seharusnya bisa Chuck atasi dengan bolohoknya, makhluk yang diberi nama Olivia ini malah mengirimkan pesan singkat yang berisi kalimat "saya akan masuk", membuat mereka semakin curiga sehingga ya, entah apa yang terjadi barusan karena sebenarnya memang tidak digambarkan secara detail. Tetapi mungkin yang bisa kita simpulkan adalah Chuck berhasil menghabisi mereka bertiga, entah bagaimana caranya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka sudah sampai di tempat yang sedari awal mereka tuju. Mereka langsung disambut oleh seorang pria setengah baya bernama Tom. Dialah orang yang mereka cari. Chuck langsung memberikannya paket dari Jeff kepadanya, dan seperti yang sudah paham akan maksud dari kedatangan mereka yang langsung saja Tom menghampiri mobil untuk melihat apa yang dibawa oleh mereka berdua. Segera setelah itu Olivia langsung membukakan bagasi mobil untuk Tom, dan inilah kejutan berikutnya. Nope. Ya, sheriff yang dikira sudah wafat setelah kejadian sebelumnya, ternyata dia masih hidup. Pada awalnya Tom merasa tidak apa-apa dan mengatakan dari sini akan dia ambil alih semua kekacauan ini. Tetapi semuanya berubah ketika dia mengetahui kalau orang yang ada di bagasi mobil itu adalah seorang sheriff. Dia mengakui kalau dirinya alergi terhadap keberadaan aparat yang ketika dia merasa bahwa Chuck dan Olivia membuatnya kesal dan kecewa, dia langsung memberikan sebuah pelajaran yang kalau kata Kang Emus kode etik jurnalistik. Setelah beberapa saat Chuck tersadar dengan kondisi Olivia dan dirinya yang sudah terikat di sebuah kursi. Pemandangan yang dilihatnya setelah itu adalah seseorang yang bertopeng dengan darah yang rametek di tubuhnya yang keluar dari balik pintu. Ya, dia tidak lain adalah Tom. Keluar dari ruangan yang di dalamnya ada si sheriff yang terlihat lemas tak berdaya. Tom langsung memulai percakapan dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Apa maksud dibalik Chuck yang membawa seorang sheriff ke tempatnya? Chuck pun menjelaskan bahwa dirinya mengalami sebuah malam yang penuh dengan kekacauan. Salah satunya adalah kedatangan si sheriff itu sendiri, yang ketika dia belum selesai menjelaskan, Tom langsung melakukan hal yang seperti ini.
Seolah tidak percaya atas perkataan Chuck barusan, Tom kembali mengancam dengan akan mengebor cacing Eropa, pipi, dan otaknya Chuck jika Chuck tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Padahal kita semua tahu memang seperti itulah kenyataannya, hingga Chuck kali ini berbohong kepada Tom dengan menyebutkan bahwa dia telah dibayar oleh si sheriff untuk membawanya ke tempat ini. Sehingga Tom langsung berbalik arah kembali kepada si sheriff, yang ketika dia sudah berada di depan si sheriff, dia bertanya tentang kepala dalam kantong keresek yang dilihatnya di bagasi mobil tadi. Tom menanyakan di mana mereka bertemu dengan pria itu karena saudara kembarnya sudah tiba di tempat ini dan menanyakan hal yang sama. Untuk kesekian kalinya, kejutan kembali ditunjukkan. Ya, Butch, si pemotong manuk, ternyata berhasil selamat dari peristiwa sebelumnya dan sudah berada di tempat ini entah sejak kapan, entah bagaimana caranya, entahlah, hanya Cenani yang tahu. Tak banyak bicara seperti biasanya, Butch kemudian langsung menghampiri Chuck, di mana dia dengan santainya mengayunkan pedang super tajamnya itu sedikit demi sedikit kepada selangkangan Chuck. Akan tetapi dari sini kita akan tahu jikalau Butch merasa sakit hati kepada saudara dan teman-temannya, di mana saat itu dia sedang tersedak dan hampir kehabisan napas ketika sedang memakan sebuah apel yang mirisnya. Tidak ada satupun dari mereka yang membantunya dan malah menertawakannya, termasuk saudara kembarnya itu. Sehingga maksud dari kedatangannya di sini adalah bukan untuk balas dendam, melainkan untuk berterima kasih kepada Chuck sebelum kemudian dia meninggalkan tempat ini lagi. Hal ini sangat tidak terduga oleh mereka, apalagi oleh Tom, karena setelah ini, inilah yang terjadi selanjutnya. We going, Butch? Shit. Setelah itu si sheriff meminta mereka untuk membebaskannya dan dia berjanji tidak akan menangkap mereka berdua atas semua yang telah terjadi. Di akhir film diceritakan bahwa Chuck kembali melakukan aktivitas icikiwir, tetapi kali ini cacing Eropanya tiba-tiba sudah bisa ngacung akibat peristiwa yang memicu adrenalin yang tak henti-hentinya menimpa dirinya. Seperti halnya dalam hidup, masalah datang silih berganti. Beres masalah yang satu, timbullah masalah yang lain. Maka dari itu, daripada terlalu berfokus merenungi suatu masalah yang tidak ada henti-hentinya, mending kita fokus bagaimana cara menyelesaikannya satu persatu. Ingatlah, maka jangan sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Potongan ayat Al-Quran Surat Fatir ayat 5. Saya Aden mewakili kaum santuy pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dan like video ini untuk sekedar sodako, dan wassalam.